Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga menjadi otak pembunuhan suaminya, Virgita ditetapkan tersangka dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Takut diserang, 1.302 warga Yalimo mengungsi ke Makoramil dan Mapolres. Antrean ratusan warga yang ingin divaksin di Mimika melanggar protokol kesehatan. Polisi akhirnya menetapkan Virgita sebagai tersangka pembunuhan pengusaha emas di kota Jayapura yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Penetapan tersangka ini setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Virgita diduga sebagai otak yang merencanakan pembunuhan suaminya. Sebelumnya, polisi juga sudah menetapkan Mahdi Mehraban sebagai tersangka yang menghabisi korban. Mahdi diketahui selama ini menjalin asmara dengan Virgita. Mereka diduga menghabisi korban untuk menutupi perselingkuhan. Pembunuhan sudah direncanakan sejak 3 bulan lalu ketika selingkuhannya berada di kota Jayapura. Rencana pembunuhan beberapa kali gagal, namun pada 28 Juni lalu, kedua tersangka akhirnya berhasil mengeksekusi korban dengan modus perampokan. Dia tahu dan telah direncanakan bahwa malam itu akan ada aksi untuk membunuh. Bahkan belum pulang, mereka berdua sempat ketemu di Mall Jayapura. Pelaku ini masih sempat minta uang. Intinya selama ini laki-laki ini menggantungkan hidupnya sama perempuan ini dengan alibi cinta, ya, tetapi menjadi mesin ATM berjalan. Gitu. Jadi kami bisa simpulkan bahwa mungkin si VLH ini memutuskan si pelaku, tapi pelaku mungkin bilang tidak sehingga ada pembunuhan. Ya, pelaku masih ingin lanjut terus. Ingin motif uang. Kalau menurut saya bahwa memang selama ini dia dihidupi oleh si VLH. Karena dia tidak punya kerja, dia dihidupi. Dibelikan motor 1, kadang pernah direntalkan mobil bulanan, terus untuk uang makan juga, uang pulsa, uang kos juga dibayarin. Dan kami akan mengecek rekening dari MM untuk berapa kali banyak masuk ya, sebagai pemetaan kita terhadap modus ini kah? Pertanyaannya, apakah pelaku ini kenal atau sempat kenal dengan korban atau pernah ketemu dengan korban sehingga motif cara bunuhnya kelihatan sadis, sangat dendam sekali gitu? Jadi tidak kenal. Ini sudah direncanakan dari bulan Februari dan Maret. Jadi sudah 2 kali rencana pembunuhan, tetapi masih ada perdebatan antara VLH dengan MM untuk ditunda. Jadi VLH sudah mengaku bahwa dia setuju untuk suaminya dibunuh. Tapi idenya dari pelaku atau idenya dari pelaku? Idenya dari pelaku. Pelaku memang. Ya. Idenya dari pelaku, namun sebagai pasangan kekasih dia menyetujuinya. Virgita ditangkap di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Sementara Mahdi, sang eksekutor, diketahui warga negara Afghanistan. Ia ditangkap ketika berusaha melarikan diri melalui Bandar Udara Sentani. Kasus pembunuhan ini menghebohkan warga karena pelaku menghabisi korban secara keji dengan 20 tusukan di kepala dan leher. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ribuan warga Yalimo mengungsi ke Mapolres dan Koramil setempat pasca pembakaran dan perusakan oleh pendukung pasangan calon kepala daerah Erdi Dabi John Willil. Selain di kantor polisi, warga sementara juga ditampung di sejumlah gereja. Kapolda Papua Selasa kemarin meninjau langsung warga yang mengungsi dan memberikan bantuan sembako. Ia menjamin situasi di Yalimo sudah membaik karena ia sudah berdialog dengan massa yang sudah memberikan pernyataan sikap untuk tidak lagi membuat kerusuhan. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi pendukung Erdi dan John ke Menko Polhukam dan Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami ini
bisa diakhiri semuanya. Dan khususnya juga saudara-saudara kami yang datang mencari nafkah sini, mudah-mudahan hari ini mereka bisa kita bawa turun ke Wamena, supaya mereka juga mungkin yang tadi rasa takut bisa lebih nyaman. Itu harapan saya, dan tadi dari keluarga besar 01 itu akan membantu melancarkan perjalanan mereka ke Wamena. Untuk pengungsi yang kehilangan tempat tinggal? Kita akan bicara next kemudian. Tentunya ini akan saya lapor juga kepada Bapak Gubernur di tingkat provinsi untuk kita menyikapi ini. Kita tahu bahwa pasangan 02 dan 01 kan akan mengakhiri masa jabatan mereka kan sebentar lagi. Kita akan berusaha nanti yang menunjuk siapa pejabat bupatinya supaya bisa cepat melakukan recovery di Limos ini. Kerusuhan dipicu kekecewaan pendukung RD dan John karena pasangan ini didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilkada. Polda Papua telah menyiagakan ratusan personel TNI Polri bersenjata lengkap guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kerusuhan tersebut. Rian Tonai melaporkan dari Yalimo, Papua. Tingginya jumlah orang yang terpapar COVID-19 saat ini rupanya tidak membuat sebagian warga gentar. Mereka tetap saja membandel tidak menerapkan protokol kesehatan. Terlihat dari sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Mandala Merauke Selasa kemarin, polisi terpaksa memberi peringatan keras. Petugas mengancam akan memberi sanksi hukum bila peringatan masih juga tidak diindahkan. Untuk mencegah peningkatan virus corona di Kota Merauke, kita melaksanakan kegiatan razia masker, mengingatkan masyarakat menggunakan masker serta membagi-bagikan masker. Tidak lupa juga kita dari Satuan Lalu Lintas mengingatkan masyarakat terkait pembayaran pajak ataupun yang kelengkapan berkendara yang tidak lengkap, kita ingatkan. Di kawasan mana aja, Bu, Kasat, untuk dilakukan razia seperti ini? Kita continue setiap pagi dan malam. Pada hari ini kita laksanakan di Simpang 3 Toko 2. Ada berapa masker yang akan dibagikan untuk setiap harinya, Bu? Setiap hari sasaran kita membagikan sekitar 300 masker. Himbauan keras dilakukan petugas di 3 lokasi. Disiplin protokol kesehatan saat ini sangat penting. Dengan menggunakan masker serta menjaga jarak, warga sebenarnya sudah mencegah penularan COVID-19 baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Meski begitu, ternyata masih banyak warga di Merauke yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Langkah hukum yang tegas barangkali perlu diambil petugas demi keselamatan bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 akan membatasi penerbangan komersil yang masuk ke Merauke. Pesawat yang mendarat di Bandara Mopah akan dibatasi 2 kali dalam sepekan. Begitu juga dengan jumlah penumpang, kapasitasnya pun dibatasi hingga 50%. Pembatasan ini sudah diputuskan melalui surat edaran Bupati dan akan segera diterapkan setelah Satgas dan otoritas bandara berkoordinasi. Jadi dalam rapat Satgas kemarin, karena memang kita identifikasi bahwa perkembangan COVID di Kabupaten Merauke ini salah satunya bersumber daripada pelaku perjalanan. Ya, jadi pelaku perjalanan yang kembali ke Merauke, kemudian ternyata hasil pemeriksaan PCR-nya positif, ya, PCR atau TCM. Nah, kemudian dari pelaku perjalanan ini kita tracing lagi kontak eratnya, ternyata dia sudah menularkan di rata-rata 2-3 orang. Sehingga tentu ini akan berpengaruh kepada peningkatan kasus COVID di Kabupaten Merauke. Sehingga untuk mengurangi tingkat penularan, ya salah satu faktor ya pelaku perjalanannya harus dikendalikan kan gitu, supaya penularan di masyarakat atau peningkatan kasus COVID ini bisa kita kendalikan atau kita tekan. Nah, sehingga sesuai instruksi Bupati dalam rapat Satgas kemarin bahwa untuk penerbangan akan dilakukan pengurangan, ya, pengurangan jam terbang atau bukan jam terbang, artinya kedatangan. Iya, frekuensi kan, frekuensi penerbangannya dari mungkin tiap hari menjadi seminggu 2 kali atau 3 kali. Kalau penumpangnya, Dok? Penumpangnya dikasih load faktornya 50% kemarin sesuai dengan instruksi Bupati. Jadi 50%? Iya. Tapi untuk semua penerbangan tetap berjalan ya?
Iya. Cuma frekuensi penerbangannya tadi yang dikurangi. Dikurangi ya. Iya. Pembatasan penerbangan ini merupakan langkah yang harus diambil karena jumlah kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat. Setiap hari Satgas menemukan 50 kasus baru. Warga pulang mudik diduga menjadi pemicu naiknya angka COVID-19 di Merauke. Data Satgas COVID-19 Merauke per 6 Juli, pasien positif COVID-19 yang dirawat berjumlah 332 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mengganasnya varian baru COVID-19 menyebabkan banyak warga ingin divaksin agar tidak terpapar. Ini terlihat di gedung Tongkonan yang berada di Jalan Samratulangi, Mimika, Selasa kemarin. Ratusan warga rela antre untuk mengambil nomor giliran agar bisa segera divaksin. Petugas tidak menduga membludaknya warga yang datang sehingga mereka kewalahan. Berkali-kali petugas meminta warga agar tidak berkerumun dan tetap menggunakan masker. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami di Dinas Kesehatan bahwa sangat banyak masyarakat yang ingin divaksin. Evaluasi untuk kami adalah bagaimana bisa memanage pelayanan massal ini supaya tidak terjadi kerumunan. Tadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan di 2 titik, yaitu mengurai massa, memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mengantri supaya bisa mendaftar secara online, tetapi yang sudah menunggu lama itu bisa mendaftar secara manual. Saya pikir kita menunggu kebijakan dari Satgas COVID-19 Mimika. Tentu saja pendekatannya akan menjadi berbeda. Yang di zona-zona merah, PPKM Mikro itu dilakukan pasti diperketat. Untuk keluar rumah itu tidak boleh lakukan. Sementara di wilayah-wilayah zona kuning ataupun zona orange, karena sebarannya tidak terpusat, memang akan pembatasan-pembatasan, tapi saya pikir lebih fleksibel. Dan kondisi hari ini kalau kami bisa menyuntik sampai hari Sabtu tanggal 3 Juli, itu cakupan dari 179.000 sekian yang sudah kita suntik lebih kurang 21%, maka kalau misalnya pembatasan-pembatasan dan penerapan protokol kesehatan dilakukan, itu kita menggunakan beberapa skenario atau beberapa pendekatan. Yaitu kalau misalnya di zona merah itu diperketat seluruh aktivitas masyarakat, maka itu sebenarnya bisa menahan penularan baru atau infeksi baru, taruhlah sekitar 30%. Vaksinasi massal ini belum menargetkan anak-anak karena keterbatasan stok vaksin. Rencananya pekan depan baru akan dilakukan. Warga saat ini berbondong-bondong mengikuti vaksinasi massal. Selain takut akan tingginya penularan, warga juga khawatir dengan penerapan PPKM darurat yang berlaku di seluruh wilayah Papua yang mensyaratkan setiap orang yang ingin bepergian wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Penularan COVID-19 tidak pandang bulu. Berbagai kalangan dibuat menderita, tidak terkecuali tentara dan polisi. Kali ini seorang anggota Kodim 1707 Merauke dan salah seorang anggota keluarganya terpapar. Saat ini yang bersangkutan sedang diisolasi mandiri. 2 orang, kalau yang di sini yang satu di Senggo, yang di sini anaknya. Kalau yang di Senggo ada 1. Kondisinya seperti apa Pak sekarang ini? Mereka masih isolasi mandiri karena memang kondisi fisik mereka masih stabil. Karena mereka sudah melaksanakan vaksin. Itu tracingnya dari mana Pak? Tracingnya artinya dapatnya dari mana mereka itu? Kemarin dari Senggo sendiri. Kalau yang di sini memang mungkin ada faktor perjalanan, tapi mereka sebenarnya terpapar karena kondisi belum ada PPKM. Dari 2 yang terpapar ini Pak, sudah ada tracing yang dilakukan oleh medis sendiri untuk Kodim ini? Artinya mengantisipasi untuk hal-hal yang lain, mungkin anggota lain yang terpapar gitu Pak? Sementara kita hanya menerapkan untuk melaksanakan prokes di sini, sehingga kita antisipasi biar tidak ada penyebaran lagi di sini. Selain tentara, 2 anggota Polres Merauke kembali terpapar COVID-19. Sebelumnya, Polres Merauke juga harus mengisolasi 5 anggotanya yang positif tertular. Dalam sebulan terakhir, 12 anggota Polres Merauke terpapar COVID-19 termasuk Kapolres.
Sejauh ini kondisi polisi yang terpapar dalam keadaan baik, hanya 1 orang yang harus dirawat di rumah sakit. Untuk menekan penyebaran COVID-19, TNI dan Polri terus membina anggotanya serta meminta mereka tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mengingat tugas mereka sangat rentan tertular. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam sepekan terakhir, jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Mimika terus bertambah. Satgas COVID-19 mencatat ada penambahan 200 orang yang terpapar. Ke-200 orang yang terpapar itu pendatang dari Pulau Jawa dan Sulawesi yang masuk melalui pintu bandara dan pelabuhan. Seluruh pasien saat ini masih dikarantina secara mandiri dan yang bergejala sedang dirawat di rumah sakit. Yang ditemukan positif COVID-19 itu sangat banyak. Itu sudah hampir mencapai 200 orang dari 443 orang yang terinfeksi di dalam minggu ini dan sementara menjalani isolasi. Kita bersyukur bahwa di Mimika sendiri jumlah keterpakaian atau pemakaian tempat tidur masih ada di angka 17%, tetapi ini tidak boleh sampai lebih. Kondisi hari ini betul-betul darurat. Dengan mengejar vaksinasi COVID-19 ini, terutama dosis pertama dan siapapun yang misalnya mau mendapatkan dosis kedua, silahkan. Intinya adalah kita bisa menurunkan angka keparahan dari seseorang yang terinfeksi COVID-19. Kemarin, pertanggal 4 Juli, jumlah orang yang saat ini sedang menjalani isolasi berjumlah 443 orang, dan ini naik 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan minggu lalu. Minggu lalu dalam kalender epidemiologi minggu ke-25 itu totalnya 205, dan sebelumnya memang hanya sekitar 57 sampai 60 orang, tetapi dalam 2 minggu terakhir ini peningkatannya sangat signifikan. Dan di antara mereka cukup banyak anak-anak yang juga tertular, lebih kurang 10% dari 443. Jadi anak-anak usia 4 bulan sampai 10 tahun itu ada, maupun 11 sampai 15 tahun itu pun terpapar. Membatasi pendatang yang masuk ke Mimika adalah salah satu alternatif untuk menekan tingginya penularan. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 tengah berusaha keras menyaring setiap pendatang, baik di bandara maupun pelabuhan, dengan melakukan tes PCR. Satgas juga sedang mempertimbangkan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat jika kasus COVID-19 terus meningkat. Saat ini pasien positif COVID-19 yang dirawat berjumlah 443 orang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seorang tenaga kesehatan di klinik Pratama Polres Merauke terpapar COVID-19. Akibatnya klinik harus ditutup selama 3 hari. Petugas langsung menyemprot cairan disinfektan ke seluruh ruangan klinik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jumlah anggota polisi yang COVID karena bertambah lagi Pak Waka ya? Ya, bertambah 2 lagi ya. 2 lagi. Tapi sudah 12 ya. 12 orang ya. Termasuk seorang perawat ya yang di klinik ya dok ya? Betul. Ya, bukan anggota Polri tapi itu perawat di klinik kita. Nah, apa langkah-langkah selanjutnya Pak Waka untuk? Jadi sementara kita melakukan konsolidasi, dan saat ini untuk klinik ya kita tutup dulu ya. Kita semprot disinfektan dan sebagainya, langkah-langkah medis untuk mencegah menyebarnya lebih luas. Untuk klinik berapa hari itu Pak Waka? Rencana sudah 1 hari ini saja dulu. 1 hari saja ya. Kalau dokternya terpapar tidak dok? Tidak, dokternya puji Tuhan tidak ya, jangan sampai. Selain menutup klinik, petugas juga langsung melacak tenaga kesehatan lainnya. Klinik Pratama selain digunakan untuk polisi berobat, juga terbuka untuk umum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah warga yang ingin divaksin semakin banyak di Mimika. Tingginya antusiasme warga terlihat ketika Pemda, TNI, dan Polri menggelar vaksinasi massal di Bandara Moses Kilangin Selasa kemarin.
Pemda menargetkan sehari 1.000 orang harus divaksin untuk menangkal lonjakan kasus positif COVID-19 di Mimika. Namun, warga yang sudah mengantre sejak pagi harus pulang dengan kecewa, karena hingga siang hari vaksinasi belum juga dilaksanakan. Kalau menanggapi vaksinasi ini, kami masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya vaksin gratis ini. Pelayanannya di sini ada juga sedikit menghambat kami punya kerjaan karena kurang lancar begitu. Jadi kami masyarakat kecil itu membuat sangat semua waktu menunggu lagi. Kami dari tadi pagi sampai sekarang belum kami dilayani. Dari jam berapa Om sudah di sini? Dari 7:30. Ya, itu. Karena kami bukan daftar online jadi. Terima kasih untuk vaksin gratis ini. Untuk menunggu ya agak sedikit jenuh. Saya nggak usah takut untuk divaksin karena ini sangat baik untuk kita semua, untuk membantu kita dari virus ini. Vaksinasi massal juga digelar di 4 lokasi lain untuk menghindari penumpukan warga. Target kami per hari sebelumnya itu adalah 600, tetapi sudah dalam waktu 1 minggu ini kami punya target minimal yaitu 1.200 per hari. Jadi rata-rata setiap pos itu bisa sampai 500 orang yang dilayani untuk suntikan vaksinasi COVID-19. Gerai vaksinasi ini adalah sinergisme antara Pemda Mimika dan TNI Polri yang ada di Kabupaten Mimika. Nah, mudah-mudahan di hari ini semua yang sudah terdaftar di hampir setiap pos adalah 250 orang, bahkan bisa lebih, bisa sampai 500. Kami tetap melayani sampai selesai. Jadi sampai tanggal 4 Juli itu ada 7 distrik yang dilaporkan yang berdasarkan data itu bisa dikategorikan sebagian besar adalah zona merah. Kemudian kalau kelurahan dan kampung ada 22 wilayah. Beberapa zonasi yang memiliki hubungan dengan kasus pelaku perjalanan, terutama di wilayah Kelurahan Tembagapura, juga Kuala Kencana, kemudian di Karangsenang terutama di Perumahan Pondok Amor, dan juga di BTN Kamoro Jaya, dan beberapa kompleks perumahan di mana itu menjadi penularan di situ. Pemda dan aparat terkait seharusnya menyiapkan dengan matang vaksinasi massal, mengingat jumlah orang yang ingin divaksin kian hari terus bertambah. Petugas juga harus menjamin ketersediaan vaksin serta kelancaran pasokan agar tidak terjadi kerumunan yang berpotensi memicu penularan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Bupati Merauke Selasa kemarin mengumpulkan seluruh panitia Pekan Olahraga Nasional di Gor Hiatsai, Merauke. Seluruh pengurus diminta segera bekerja maksimal karena Presiden sudah mengeluarkan instruksi untuk tetap melaksanakan PON ke-20 yang rencananya akan dilangsungkan Oktober mendatang. Kepastian itu juga bisa dilihat dari anggaran sebesar 60 miliar rupiah yang sudah dikucurkan ke panitia PON Klaster Merauke untuk mengurus kebutuhan para atlet dan pengurus cabur dari berbagai daerah. Iya, yang jelas PON jadi pasti dilaksanakan sesuai instruksi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa apapun caranya PON di Papua harus dilaksanakan. Ini sudah pasti. Nah, kami bersama dengan kami yang klaster PON di 3 kabupaten, kota dan juga PON provinsi, sudah PON yang di kabupaten, kami pada sana sudah komit bahwa ini harus jalan. Kesepakatan pembiayaan sudah selesai. Walaupun masih ada selisih paham antar sana sini, tapi itu bagian dari proses tetap berjalan. Giat PON tetap berjalan. Nah, ini sudah kami lakukan. Nah, untuk Merauke sendiri, kemarin dan setelah kami komunikasi, semua sudah selesai. Dan Merauke mendapat kucuran 60 miliar, di luar dari konsumsi, akomodasi, dan juga SDM. Untuk besok rekrutmen relawan PON. Nah, ini sudah jalan. Lalu juga ada bantuan dari beberapa departemen, termasuk dari Kominfo, untuk Videotron, bagi publik, ini juga semua sudah jalan. Sudah ada tanda tangan kontrak. Hari ini pertemuan saya dengan Subda dan juga sudah lengkap sampai dengan para kepala bidang, anggota, cabur, semua.
Bupati juga meminta target vaksinasi warga harus mencapai 80% sebelum pesta olahraga terbesar nasional ini digelar. Kendati masih dilanda pandemi, PON ke-20 rencananya akan tetap digelar 2 Oktober mendatang. Ada 4 klaster yang menjadi ajang penyelenggaraan, yakni Kabupaten Merauke, Mimika, Jayapura, dan Kota Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.